Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama kepada Kakanda Bagus Mustaqim, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Terus kemudian kepada Kakanda Ucup atau Kakanda Supriyanto yang kami banggakan juga terima kasih telah bergabung. Kepada Ketum PC IMM Ngawi Aditya Niko Entriza, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk memandu acara kita pada malam hari ini. Oke, langsung saja untuk acara kita pada malam hari ini, yaitu kita adalah acara prapelantikan dengan tema peradaban Islam, budaya literasi, dan Islam berkemajuan. Untuk pelantikan cabang, mohon maaf, kita prapelantikan cabang. Jadi peradaban Islam, budaya literasi, dan Islam berkemajuan. Dengan pemateri yaitu Dr. Pradana Boy SAG MA PhD dan juga Mas Bagus Mustaqim SAG MSI. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu pengantar dari Ketua Umum PC IMM Ngawi kepada Saudara atau Imawan Aditya Niko Entriza, waktu dan tempat kami sampaikan. Baik, terima kasih Mas Husen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya yang saya hormati Kakanda Bagus Mustaqim, terima kasih Kanda telah menyempatkan waktu. Tadi katanya habis perjalanan gitu. Kemudian yang saya hormati juga Mas Pradana Boy, ini sudah masuk Mas Boy ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Kakanda Bagus Mustaqim, Kakanda Pradana Boy, kemudian tak lupa juga yang saya hormati Kakanda Supriyanto yang hari ini juga menemani kita dalam agenda upgrading, jadi agenda prapelantikan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Kemudian sedikit pengantar bahwa tema yang hari ini kita ambil itu dengan tujuan untuk mengupgrade budaya literasi untuk kawan-kawan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Ngawi gitu. Selain itu, kita juga bercermin bahwa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah merupakan organisasi mahasiswa Islam gitu. Maka kita mencoba mengkaji ulang dengan Kakanda Bagus Mustaqim, juga Kakanda Pradana Boy yang secara keilmuan, pengalaman beliau sudah luar biasa pastinya gitu ya. Kemudian bahwa apa yang dibangun oleh masa-masa peradaban Islam juga dibangun atas dasar fondasi keilmuan begitu. Jadi tidak mungkin suatu peradaban dibangun tidak dengan keilmuan gitu kan, terutama budaya literasi. Jadi kita bisa lihat pada zaman Islam dinasti Abbasiyah gitu ya. Di sana ada sebuah perpustakaan internasional dengan nama Baitul Hikmah, dan itu diciptakan juga untuk
menjaga manuver keilmuan di dalam budaya Islam itu sendiri gitu. Kemudian pada zaman itu juga budaya literasi atau derajat keilmuan itu begitu dihargai sehingga apa yang mereka bangun mampu mencerahkan alam semesta gitu. Kemudian IMM Ngawi terutama ya juga kita upayakan untuk menyongsong apa yang kemudian dapat menjadikan budaya kita di IMM ini sebagai akademisi Islam gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa kita sambung bersama Kakanda Bagus Mustaqim dan Kakanda Pradana Boy. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Imawan Aditya Nikoen Triza yang telah memberikan pengantar kepada kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Kakanda Pradana Boy. Selamat datang. Terima kasih sudah mengikuti Zoom pada malam hari ini. Langsung saja untuk acara yang pertama. Mohon maaf untuk pemateri pertama yaitu Kakanda Bagus Mustaqim. Marilah kita dengarkan materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau kepada Mas Bagus Mustaqim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Husen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik, Imawan dan Imawati, ini apa ini? Calon pimpinan ya? Calon pimpinan PC IMM Ngawi yang saya banggakan. Ada Imawan Pradana Boy. Jadi sama Mas Pradana itu saya satu letting. Cuma kita nggak tahu entah pernah ketemu tatap muka langsung atau tidak. Tapi kalau saya mengikuti tulisan-tulisan beliau terus. Kalau saya kan tidak begitu banyak punya tulisan. Kalau Mas Pradana ini banyak karya-karyanya. Jadi meskipun kami satu letting, tapi jarang, bahkan mungkin tidak pernah bertatap muka berkomunikasi langsung ya. Kalau beliau di Malang, saya di Jogja. Tapi Mas Pradana ini sering ke Jogja. Nah, ketika beliau Mas Pradana ke Jogja, saya tahu ada Pradana Boy main ke Jogja. Cuma memang saat itu apa ya, kita tidak berkomunikasi secara langsung, bertatap muka secara langsung. Dan nanti teman-teman IMM Ngawi ini tentu akan sangat berharga ini bisa bertemu Mas Pradana Boy. Jadi nanti saya cukup singkat saja materinya karena kita kan sering ketemu, kita sering diskusi di Ngawi. Nanti waktu dioptimalkan untuk Mas Pradana, dikuras saja ilmunya oleh teman-teman di Ngawi. Yang saya banggakan juga Mas Supri, ini juga legenda IMM Ngawi yang hijrah ke Malang, dan saya juga mengikuti perkembangan karya-karya inovatifnya yang luar biasa. Saya berharap teman-teman yang saat ini masih di Ngawi juga bisa termotivasi dengan karya-karya senior-senior yang sudah berdiaspora di Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Saya akan menyampaikan sedikit
saja ya. Saya mohon izin share screen, Mas Husen. Iya, siap Mas Bagus. Mas Tomo selaku host bisa di-unlock gitu untuk share screen-nya agar peserta lain atau Mas Bagus Mustaqim bisa share screen ya. Ya, belum bisa ini. Tidak banyak sih, saya hanya menyiapkan. Sebentar. Ya. Sen, di mana settingnya? Di setting share screen itu yang tengah, Share screen tengah. warnanya hijau. Ya. Oke. Saya akan menggunakan semua. Bentar. Mas Husen minta tolong untuk dibantu. Saya dijadikan Monggo. co-host aja kan bisa ya? Monggo, Mas Husen. Dijadikan co-host sehingga saya bisa share screen. Sudah bisa Mas Bagus ini, sudah bisa. Oh, udah bisa ya? Iya. Oke. Belum? Masih disable, host disable partisipan screen sharing. Mustahil Mas Husen ya. Monggo Mas Husen bisa dibantu. Nah, ini udah bisa nih. Ya. Adik-adik Imawan dan Imawati yang saya banggakan, saya akan menyampaikan sedikit pancingan saja, atau mungkin semacam pengantar biar nanti dilanjutkan oleh Mas Pradana Boy. Tema yang diangkat oleh teman-teman IMM Ngawi adalah peradaban Islam, budaya literasi, dan Islam berkemajuan. Kalau kita berbicara peradaban Islam, tadi sudah sedikit disinggung oleh Mas Niko ya, peradaban Islam yang kaitannya dengan literasi, kemudian masa keemasan peradaban Islam mesti merujuk ke masa-masa Abbasiyah, kemudian masa-masa Andalusia, masa-masa Utsmaniyah, yang itu jadikan rujukan peradaban Islam yang seringkali dilihat dan dibaca dari sudut pandang romantisme sejarah. Cuma melihat peradaban Islam itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Yang sering kali muncul dan ditampilkan ke ruang publik, ke permukaan adalah sudut pandang atau perspektif politik. Sehingga ketika kita berbicara peradaban Islam, maka kesan yang muncul karena perspektif politik ini cukup dominan dan cenderung dominan,
ketika kita berbicara peradaban Islam, maka kesan yang muncul adalah kekuasaan, bahwa Islam berkuasa sekian abad, kemudian umat Islam menjadi penguasa dunia, hal-hal yang semacam itulah, sesuatu yang bersifat politik dan kekuasaan. Dari perspektif dan sudut pandang politik itu juga melahirkan, kalau kita berbicara atau kalau kita melihat catatan-catatan sejarah yang tertulis, yang ditulis khususnya oleh para sarjana Muslim, itu lebih banyak mengeksplorasi perebutan kekuasaan dari satu penguasa ke penguasa yang lain. Kemudian dominasi kekuasaan Islam terhadap non-Islam. Perspektif politik semacam ini cukup dominan. Maka ketika kita melihat buku-buku sejarah di sekolah, ya, di sekolah, kemudian di madrasah pada saat mengeksplorasi tentang peradaban Islam pada saat itu, ya lebih banyak informasi yang berkaitan dengan tadi itu, perebutan kekuasaan, kemudian pergantian dari satu penguasa ke penguasa lain, dendam politik, dominasi kekuasaan Islam terhadap non-Islam yang diberi bumbu kemajuan peradaban pada saat itu, yang sifatnya hanya bumbu-bumbu yang bersifat pinggiran dan marginal. Padahal melihat peradaban Islam di masa lalu itu tidak hanya bisa dilihat dari perspektif politik saja. Nah, saya mencoba menghadirkan beberapa ya perspektif yang berbeda lah, yang bukan politik ya. Kita mencoba melihat perspektif budaya. Tadi sudah misalnya dua hal yang saya sampaikan di malam ini, misalnya yang pertama adalah pembangunan kota Baghdad, dan yang kedua tentang berkembangnya Baitul Hikmah dari perpustakaan pribadi berkembang menjadi semacam lembaga riset, ya, semacam lembaga pendidikan dan riset yang dikembangkan pada masa Abbasiyah pada saat itu. Buku-buku sejarah Islam itu jarang mengungkapkan bagaimana sih Khalifah Al-Mansur, kalau nggak salah. Khalifah Al-Mansur itu khalifah kedua atau ketiga ya. Nanti coba dibuka buku sejarah, karena saya belum sempat membuka secara langsung beberapa hari terakhir ini. Tapi kalau tidak khalifah kedua, khalifah ketiga itu memindahkan ibu kota Abbasiyah ke Baghdad. Dan ketika membangun Baghdad ini dibangun dengan perencanaan yang sangat matang. Tata kotanya itu didesain terlebih dahulu. Seperti membangun kota modern lah. Ada desain dari awal, ada arsiteknya, kemudian ada desain gambarnya dan macam-macam. Berbeda dengan perkembangan kota, misalnya kalau kita tarik ke Jakarta ya, Jakarta dalam konteks sekarang ya, Jakarta dari Jakarta masa lalu sampai Jakarta masa kini kan hanya tembelan. Sedangkan Baghdad ini betul-betul dibangun dari nol dengan desain yang sangat artistik. Dan pembangunan Baghdad ini melibatkan multi etnis, multi agama, dan multi budaya di sana. Oleh karena itu, ketika kita melihat peradaban Islam pada masa lalu dari perspektif ini, tidak akan terjebak pada perebutan kekuasaan saja, tetapi bisa melihat dari sudut pandang, ternyata pada saat pembangunan Baghdad itu banyak, tidak cuma umat Islam saja yang tidak cuma warga Muslim saja yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota Baghdad. Di samping
memang rancang bangun kotanya didesain dengan secara terencana, dengan matang, melibatkan masyarakat multi suku, multi agama, multi budaya secara partisipatif. Ini kan sudut pandang yang sering yang sering tidak ditonjolkan dalam buku-buku sejarah baik di madrasah maupun di sekolah umum. Beberapa contoh misalnya ya, beberapa contoh karya warga masyarakat yang beragama Kristen itu adalah lukisan-lukisan makhluk hidup ataupun patung-patung Buddha, kemudian patung-patung makhluk hidup yang banyak menghiasi pusat kota serta istana para penguasa pada saat itu. Sementara umat Islam pada saat itu meyakini bahwa menggambar dan membuat patung itu masih apa istilahnya, masih larangan. Itu larangan agama pada saat itu umat Islam meyakini itu karena ada satu teks Nabi yang secara tekstual memang melarang secara langsung. Tapi ternyata umat Islam menerima karya seni, kemudian seni patung yang diekspresikan oleh masyarakat beragama Kristen pada saat itu. Nah, itu satu contoh ketika kita melihat peradaban yang tidak dilihat dari sudut pandang politik. Contoh yang pertama tadi adalah pembangunan Baghdad. Contoh yang kedua, kita kenal Baitul Hikmah. Kita kenal Baitul Hikmah yang tadi saya katakan bumbu-bumbu yang dimasukkan ke dalam sejarah dan tidak begitu banyak dieksplorasi ini, tidak kalah dominan dibanding dengan tulisan-tulisan sejarah yang bersifat politik. Meskipun Baitul Hikmah ini sesuatu yang monumental memang dalam buku-buku sejarah itu. Nah, tidak banyak dari kita yang mengetahui bahwa Baitul Hikmah itu sebelum Baitul Hikmah menjadi lembaga pendidikan dan riset, masyarakat Baghdad dan sekitarnya saat itu ya, itu sudah punya tradisi literasi yang sangat tinggi. Orang-orang yang punya jabatan, kemudian orang-orang yang punya status sosial tinggi, itu mereka pasti punya perpustakaan di rumahnya. Dan perpustakaan itu bukan semata-mata mereka membeli buku saat itu belum begitu banyak diproduksi, tetapi ketika mereka punya perpustakaan di rumah, mereka punya penerjemah. Mereka membayar orang untuk menerjemahkan buku-buku dari yang berbahasa Yunani ke bahasa Syria, bahasa Syria pada saat itu, kemudian dari bahasa Syria diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Dan ini menjadi tradisi sehingga pada saat itu masyarakat maksud saya begini, orang itu merasa status sosialnya tinggi ketika dia punya perpustakaan di rumahnya, perpustakaan pribadi. Nah, kalau sekarang kan di kita kan belum ada yang seperti itu. Kalau di Ngawi syukur-syukur sudah ada perpustakaan daerah itu di alun-alun, tapi saya belum pernah ke sana. Entah bukunya seperti apa, karena bangunannya juga baru. Nah, pada masa itu orang akan merasa bahwa dia itu memiliki status sosial yang tinggi ketika dia punya perpustakaan pribadi, ketika dia bisa membayar orang untuk menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani ke bahasa Arab, yang sebagian juga tidak langsung ke bahasa Arab, tapi ke bahasa Syria dulu, terlebih dahulu untuk menjadi bahasa Arab. Nah, apa ya? Saya juga tidak tahu nih, mengapa tradisi ini muncul saat itu. Mestinya teman-teman yang banyak melakukan riset sejarah memahami ini, mengapa
tradisi perpustakaan itu menjamur pada saat itu di masyarakat Baghdad. Apakah mereka saat itu sudah makmur ataukah seperti apa? Yang pasti di sejarah tertulis bahwa perpustakaan pribadi itu dimiliki oleh banyak orang di Baghdad pada saat itu. Dan penciptaan tradisi ini tidak didekati dengan pendekatan kekuasaan. Tidak kemudian pemerintah penguasa Abbasiyah yang berkuasa pada saat itu memerintahkan untuk membangun perpustakaan di rumah-rumah itu, tidak, tetapi sesuatu tradisi yang muncul dari bawah. Apa itu istilahnya? Bottom up ya, dari bawah. Baru kemudian Baitul Hikmah ini kan pada dasarnya adalah perpustakaan pribadinya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Baitul Hikmah kemudian dibesarkan, dikembangkan menjadi lembaga pendidikan dan riset secara besar-besaran. Yang ingin saya sampaikan ke adik-adik Imawan dan Imawati Ngawi, bukan semata-mata penguasa pada saat itu berpihak kepada pengembangan riset, penerjemahan, dan ilmu pengetahuan. Bukan semata-mata itu bagus dan itu positif. Tetapi sebelumnya perpustakaan itu sudah membudaya, sudah mentradisi, dan tradisi itu dan tradisi itu sifatnya bottom up, dari bawah ke atas. Nah, menciptakan tradisi seperti itu tentunya bukan sesuatu yang mudah. Dan sepertinya ini saya menggunakan kata sepertinya karena saya bukan peneliti sejarah ya, saya juga bukan peneliti sejarah, bukan juga akademisi yang fokus di sejarah. Saya hanya suka sedikit membaca gitu saja. Sepertinya tradisi ini sudah muncul sebelum Abbasiyah berkuasa. Tradisi perpustakaan pribadi ini sudah benih-benihnya sudah ada ketika pemerintahan Bani Umayyah, di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah itu. Dan tradisi ini tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk politik pergantian kekuasaan dari Umayyah dan dari Umayyah ke Abbasiyah. Tetapi tradisi ini tetap hidup di masyarakat, berkembang terus-menerus sampai akhirnya ada seorang khalifah yang punya perhatian yang sangat besar untuk menjadikan perpustakaan pribadinya menjadi lembaga pendidikan dan riset yang besar, memang sengaja dibesarkan. Nah, terkait dengan tema Islam berkemajuan yang ingin saya sampaikan ke teman-teman adalah adik-adik Imawan dan Imawati adalah khususnya kultur Ngawi. Kalau kita melihat pergerakan Muhammadiyah di kultur di Ngawi, pergerakan teman-teman Muhammadiyah di Ngawi, baik pimpinan Muhammadiyahnya, kemudian ortomnya, itu kan lebih bersemangat ketika didekati dengan pendekatan politik. Lebih senang berbicara strategi mendekat kepada kekuasaan. Kan seperti itu yang saya tangkap. Saya nggak tahu teman-teman IMM melihat itu ataukah tidak. Padahal kalau kita melihat ke peradaban Islam tadi, itu perspektif kekuasaan itu hanya salah satu perspektif, hanya perspektif saja. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan tanpa menggunakan kacamata politik, tanpa mendorong perspektif politik ada di depan. Tetapi bagaimana bisa membangun tradisi, yang tradisi ini bisa berjalan, kemudian bisa meluas tanpa terpengaruh dengan hiruk-pikuk politik. Sebagaimana tradisi Baitul Hikmah tadi. Mengapa saya lebih condong ke arah pengembangan tradisi yang sifatnya kultural itu? Karena
kekuasaan politik itu kan sangat terbatas. Bisa jadi saat ini Muhammadiyah Ngawi dekat dengan kekuasaan politik karena bupatinya sangat dekat dengan Muhammadiyah, bukan hanya dengan Muhammadiyah sih, tetapi dengan semua ormas. Karena Pak Bupati kita itu kan punya kartu anggota semua organisasi sosial dan kemasyarakatan. Pada saat dekat dengan kekuasaan ini, tradisi apa, kultur apa yang bisa kita sumbangkan oleh warga Muhammadiyah Ngawi itu untuk membangun untuk membangun masyarakat Ngawi yang secara ekonomi juga masih di bawah kabupaten yang lain, kemudian kesejahteraan, pembangunan fisik juga banyak fasilitas dan sarana prasarana yang masih perlu banyak dibenahi dari berbagai macam hal. Oleh karena itu yang saya dorong ke teman-teman adalah bagaimana bisa lebih banyak fokus pada penciptaan tradisi-tradisi atau budaya-budaya yang memang bisa memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Ngawi. Tidak terus-terusan menggunakan perspektif politik dalam melihat segala sesuatu. Nah, itu saja saya pikir Mas Husen sebagai pengantar sedikit dari saya, bukan pengantar ya, apa ini namanya. Kalau pengantar itu kan seolah-olah mengantarkan Mas Pradana Boy. Ini saya hanya sedikit mewakili Ngawi gitu sajalah. Catatan awal mewakili alumni IMM yang ada di Kabupaten Ngawi. Nah, intinya itu nanti kita dengarkan dari Mas Pradana Boy ini. Saya yakin banyak hal yang bisa kita gali dan kita dapatkan dari beliau. Terima kasih Mas Husen. Saya kembalikan ke Mas Husen untuk selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bagus Mustaqim atas materinya yang tadi katanya pengantar untuk Ngawi, kan? Sangat bagus sekali ya Mas Bagus Mustaqim ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kepada Kakanda Dr. Pradana Boy. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Teman-teman semua, aktivis IMM Ngawi yang saya banggakan, yang saya hormati Mas Bagus Mustaqim dan para senior yang hadir pada malam hari ini. Ada Mas Bagus, juga ada Mas Supriyanto. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk bisa bergabung dalam kegiatan pada malam hari ini dengan mengambil sebuah tema besar yang sangat menarik dan menantang. Terlebih kita berada dalam satu momen, yaitu baru saja kita mendengarkan, menyaksikan bersama-sama ya peringatan atau perayaan Milad Muhammadiyah yang ke-109. Tentu ini merupakan satu hal yang sangat baik untuk kita bersama-sama melakukan refleksi atas apa yang sudah dilakukan
oleh kita masing-masing dalam konteks peradaban Islam yang lebih luas itu. Tentu diri kita sebagai pribadi jika dikaitkan dengan peradaban Islam tidak ada apa-apanya itu. Tapi yang kita maksudkan dengan apa yang kita lakukan adalah hal-hal apa saja yang sudah bisa kita ambil sebagai pelajaran dan kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sejarah, dari perjalanan panjang peradaban Islam sepanjang waktu. Tentu banyak yang bisa kita pelajari dan malam hari ini teman-teman melakukan fokus pada dua hal, yaitu literasi dan peradaban, kemudian bagaimana kaitannya dengan Islam berkemajuan. Nah, saya ingin melakukan refleksi pada hal yang kedua terlebih dahulu, kemudian nanti kita lakukan kontekstualisasi dengan peradaban Islam dan budaya literasi. Jadi teman-teman sekalian, istilah Islam berkemajuan ini kan sudah sangat populer ya dalam kehidupan berorganisasi kita di Muhammadiyah. Tapi sejauh mana kita menyadari bahwa sebenarnya belum ada konsep yang pasti atau katakanlah dokumen atau katakan lagi naskah induk yang bisa dirujuk kalau kita membicarakan tentang Islam berkemajuan. Coba adakah di antara kita di sini yang pernah membaca rumusan resmi Muhammadiyah, rumusan resmi organisasi yang berkaitan dengan Islam berkemajuan, baik itu definisi, operasionalisasi, pandangan dasar, atau mungkin juga landasan gitu. Saya ingin tahu. Ada teman-teman IMM di sini yang pernah membaca naskah resmi Muhammadiyah yang berkaitan dengan rumusan Islam berkemajuan? Ada? Apa ada? Karena ini populer banget ya. Kalau kita bicara tentang Muhammadiyah pasti Islam berkemajuan muncul. Saya tidak tahu. Tapi saya yakin tidak ada satupun yang pernah membaca rumusan resmi Muhammadiyah tentang Islam berkemajuan. Kenapa saya katakan begitu? Karena rumusan itu memang belum ada. Rumusan itu belum ada. Dan bagaimana saya yakin mengatakan itu belum ada? Karena saya mengetuai sebuah tim yang ditunjuk oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, maksudnya tim dari UMM, untuk menuliskan naskah berkaitan dengan Islam berkemajuan ini yang untuk sementara kami beri nama Risalah Islam Berkemajuan. Nah itu. Di dalam tim itu kami di bawah supervisi Profesor Syafiq Mughni merumuskan tentang yang disebut sebagai Islam berkemajuan itu secara detail, secara lengkap, dan secara terstruktur apa sih itu. Jadi betul Islam berkemajuan ini menjadi satu katakanlah trademark dalam kehidupan bermuhammadiyah. Tetapi apa sesungguhnya yang disebut dengan Islam berkemajuan secara rumusan yang detail, rumusan yang resmi belum ada. Dan rencananya naskah atau risalah yang sedang kami siapkan itu nanti akan dibahas secara luas oleh para ahli di Muhammadiyah. Kami sendiri sebagai tim sudah berkali-kali bertemu lewat daring, tapi bertemu secara fisik atau luring itu 2 kali, dan bekerja membahas dari draft yang sudah kami siapkan. Jadi bukan membuat draftnya ya, membahas draftnya saja. Dari draft yang sudah ada dan kami siapkan itu pada pertemuan pertama kami menghabiskan kurang lebih waktu 14 jam ya, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian pada pertemuan kedua lebih enteng karena sifatnya adalah melengkapi dan memasukkan aneka pandangan yang disampaikan oleh para tokoh Muhammadiyah berkaitan dengan draft yang kami buat itu. Nah, kenapa saya bercerita tentang ini? Karena tentu saja Islam berkemajuan itu meniscayakan adanya sikap dan pikiran. Nah, gitu, sikap dan pikiran. Nah, kalau
kita sendiri berbicara tentang Islam berkemajuan itu, maka rumusannya sangat banyak. Ada yang berkaitan dengan sikap terhadap teks, sikap dan lain-lain, sikap keagamaan, metode memahami agama, dan banyak sekali. Mudah-mudahan pada waktunya yang pas nanti, naskah itu bisa kita baca secara bersama-sama sebagai naskah resmi Muhammadiyah setelah melewati aneka ragam diskusi, aneka ragam telaah, analisis, istilahnya mungkin juga aneka ragam ya bongkar pasang gitu, karena tidak ada konsep yang dengan begitu saja bisa kita selesaikan secara singkat. Nah, maka saya tidak ingat persis ya, karena ini juga masih bersifat draft, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa di dalam salah satu rumusan yang kami rancang itu adalah salah satu ciri Islam berkemajuan itu adalah pemahaman yang independen terhadap teks Al-Quran dan Sunnah. Nah, kenapa muncul istilah pemahaman independen? Karena selama ini Muhammadiyah menganut prinsip ar-ruju' ilal Quran was Sunnah. Sebenarnya apa yang disebut dengan ar-ruju' ilal Quran was Sunnah itu maknanya adalah bahwa di dalam menyelesaikan aneka persoalan kehidupan yang terjadi di masyarakat, kita tidak serta-merta merujuk kepada pandangan-pandangan orang, tetapi merujuk mula-mula kepada teksnya. Nah, sampai di sini memang seringkali menimbulkan kesalahpahaman bahwa seolah-olah Muhammadiyah tidak memberikan penghargaan atau Muhammadiyah anti bahkan terhadap pandangan-pandangan ulama terdahulu. Nah, ini sering kita lihat. Bahkan menurut saya tidak hanya orang luar yang punya pandangan tentang keengganan Muhammadiyah berdialektika dengan warisan intelektual masa lalu, tapi juga di kalangan internal Muhammadiyah sendiri, saya menyaksikan adanya pemahaman yang kurang pas berkaitan dengan ar-ruju' ilal Quran was Sunnah itu. Misalnya ya, dalam sebuah khutbah Jumat, saya mendengarkan seorang khotib di Masjid Muhammadiyah itu mengatakan, buat apa merujuk kepada ulama-ulama masa lalu? Karena kita semuanya ini, yang terpenting adalah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, menurut saya itu pandangan yang keliru. Karena ar-ruju' ilal Quran was Sunnah tidak bermakna bahwa kita tidak memerlukan pandangan-pandangan dari ulama terdahulu. Nah, gitu. Ternyata ya ini saya mendapatkan pemahaman seperti ini dari sebuah buku yang ditulis oleh Johan Effendi. Johan Effendi ini seorang sarjana atau seorang cendekiawan yang pada masa Gus Dur dulu juga ikut di dalam pemerintahan. Dia mengatakan bahwa ada kesalahpahaman di dalam memahami perkataan Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh memberikan tafsir atau pemahaman terhadap ar-ruju' ilal Quran was Sunnah itu bukan berarti ya ada larangan ya. Jadi salah satu wujud dari ar-ruju' ilal Quran was Sunnah itu adalah ada larangan. Jadi Muhammad Abduh memberikan larangan kepada umat Islam untuk merujuk dan melarang merujuk karya-karya ulama masa lalu. Tapi kata kata Johan Effendi, orang lupa bahwa yang dilarang oleh Muhammad Abduh itu adalah merujuk kepada karya-karya ulama yang melahirkan karya pada abad pertengahan, bukan kepada ulama-ulama asal ulama, tapi ulama abad pertengahan. Maka pertanyaan yang muncul adalah kenapa Abduh melarang umat Islam merujuk kepada ulama abad pertengahan? Alasannya adalah karena itu berkaitan dengan situasi kesejarahan. Kita semuanya mengetahui sejarah Islam yang sebagaimana tadi disebut oleh Mas Bagus Mustaqim berkaitan dengan kejayaan di Baghdad dan seterusnya, itu terjadi pada sebuah era yang disebut dengan era klasik. Nah, jadi pada masa klasik itu ada yang disebut dengan independent reasoning. Jadi pemahaman-pemahaman yang bersifat independen.
Artinya pemahaman-pemahaman terhadap realitas yang didasarkan kepada inspirasi-inspirasi dari Quran itu terjadi. Tetapi pada masa pertengahan, abad pertengahan, terjadilah apa yang diistilahkan oleh sejarah intelektualisme Islam sebagai fanatisme madhab pada bidang fikih, tapi pada intelektualisme yang lebih luas disebut sebagai era kemandekan. Nah, maka dalam kaitannya dengan Islam berkemajuan ini, salah satu rumusan yang kami siapkan itu adalah pemahaman independen terhadap Al-Quran dan Sunnah, atau kalau nanti misalnya menjadi teks yang resmi akan mengalami perubahan-perubahan rumusan, tapi tidak akan lari dari makna dasar pemahaman independen terhadap Quran dan Sunnah itu dengan tetap mempertimbangkan pandangan-pandangan ulama masa lalu, maka relevansinya dengan literasi dan peradaban Islam yang sedang kita bahas pada malam hari ini adalah bahwa Muhammad Abduh melarang merujuk kepada ulama-ulama yang berkarya pada abad pertengahan karena pada masa itu ada stagnasi intelektual, ada fanatisme madhab, dan tentu saja ada sektarianisme politik yang mempengaruhi pemikiran manusia ke dalam konteks peradaban itu. Artinya sektarianisme muncul sebagai sebuah hal yang coba dijadikan bagian dari peradaban, tapi sebenarnya sektarianisme itulah yang menjadikan peradaban Islam hancur atau keruntuhan peradaban Islam itu ya salah satunya disebabkan oleh sektarianisme yang berlebihan dan ketiadaan sikap kritis dan independen di dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang literasi dan peradaban Islam dikaitkan dengan Islam berkemajuan, maka mau tidak mau kita mesti memiliki alat untuk mengembangkan yang disebut dengan independent reasoning, atau dalam bahasa draft naskah yang kami persiapkan itu adalah pemahaman Al-Quran secara independen. Nah, jadi teman-teman sekalian, literasi inilah sebenarnya yang merupakan kunci dari aktivitas atau jadi kelahiran sebuah peradaban. Ada satu kitab yang sangat menarik, ditulis oleh Assirjani. Saya lupa nama lengkapnya, tetapi judul kitabnya itu adalah Al-Ilmu wa Bina'ul Umam, ilmu dan pembangunan bangsa-bangsa, yang dia mengatakan bahwa tidak ada bangsa di dunia ini yang tidak lahir, yang menjadi besar tanpa ilmu pengetahuan. Maknanya adalah ilmu pengetahuan itu sesuatu yang niscaya jika kita ingin membayangkan sebuah peradaban itu lahir. Maka literasi itu menjadi kunci yang kalau kita perhatikan dengan merujuk kepada sejarah para nabi, tidak hanya nabi-nabi dalam Islam, tidak hanya Nabi Muhammad maksud saya, tapi nabi-nabi sebelum Muhammad, itu mereka semua sebenarnya mengemban misi peradaban. Nah, misi peradaban yang mereka bawa itu memang bertahap. Saya berusaha untuk mengembangkan satu teori tentang mata rantai peradaban para nabi. Bahwa para nabi itu sebenarnya datang ke masyarakat di dunia ini untuk mengembangkan peradaban sesuai dengan tahapan-tahapan yang mereka ikut atau tahapan-tahapan yang mereka jalani. Misalnya, kalau kita berbicara tentang Nabi Adam. Nabi Adam secara peradaban kemanusiaan adalah awal dari kehidupan manusia. Maka setelah ada kehidupan, orang memerlukan banyak hal. Salah satunya adalah komunikasi, kemudian di dalam konteks yang lebih luas ya, tapi secara asasi ketika orang sudah mapan sebagai masyarakat, orang memerlukan dalam kehidupan perlu memerlukan sandang gitu ya, kemudian komunikasi. Maka Nabi Idris, kalau kita mengikuti sejarah Nabi Idris dari tradisi apapun, maka kita akan menemukan
Nabi Idris itu adalah nabi yang dikenal dengan sebutan pemintal atau penenun itu. Maka ada yang mengatakan bahwa memang betul Nabi Idris itu adalah penjahit, dalam arti memang menjahit pakaian untuk manusia, tetapi ada juga yang menafsirkan lebih jauh dengan mengatakan bahwa Nabi Idris itu adalah pemintal makna. Nah, itu. Karena begitu masyarakat sudah terbangun, maka perlu ada komunikasi. Kemudian peradaban transportasi, Nabi Nuh, kompleksitas peradaban masalah dalam masyarakat yang dihadapi oleh nabi-nabi, misalnya oleh Nabi Lut dan seterusnya, sampai kepada Nabi Ibrahim yang kalau kita perhatikan, kenapa Nabi Ibrahim disebut sebagai the father of monotheism atau Abul Anbiya atau apalagi ada istilah millatu Ibrahim adalah karena refleksi ketuhanan itu mula-mula dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Falamma janna anaihil lailu ra'a kaukaba. Jadi refleksi tentang siapa sebenarnya Tuhan di dunia, Tuhan ini membawa Nabi Ibrahim kepada perenungan terhadap falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaba. Dan pada saat malam telah menjadi gelap gulita, ia melihat bintang-bintang. Nah, itu. Ketika melihat bintang itu, dia mengatakan, hada Robbi, mungkin ini Tuhanku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Tetapi ternyata bintang itu redup dan dia mengatakan la uhibbul afilin. Saya tidak menyukai sesuatu yang hilang. Nah, itu kan refleksi, gitu ya, refleksi. Maka kalau kita bawa terus ke sahabat Nabi Yusuf, Musa dan seterusnya, intinya adalah mereka semua melakukan aktivitas literasi, bukan fisik aksara, tetapi literasi itu artinya membaca masyarakat. Karena itu menurut saya kalau kita ingin mengembangkan literasi, bernostalgia dengan peradaban Islam masa lalu dan menghadirkannya dalam konteks kita hari ini dengan semangat Islam berkemajuan, saya kira literasi yang harus kita lakukan itu bisa kita wujudkan dalam dua level, yaitu literasi dalam arti membaca teks, literasi tekstual, tetapi literasi yang lain adalah literasi yang bersifat empiris, sosiologis, artinya membaca masyarakat. Nah, gitu. Karena kalau kita melakukan literasi tekstual tanpa membaca masyarakat dalam konteks literasi empiris itu, saya kira kita akan menjadi orang yang terpisah dari realitas. Kita secara teori matang, tetapi kita tidak bisa menghadirkan realitas dalam teori yang kita ketahui itu, maka tidak ada gunanya. Maka itulah ada istilah menara gading, ya. Artinya pengetahuan yang dimiliki orang tidak ada gunanya karena dia tidak membarengi pembacaan atau literasi tekstual itu dengan literasi empiris atau literasi kemasyarakatan. Nah, oke, dalam kaitannya dengan literasi tekstual, kita melihat ada satu gejala yang cukup mengkhawatirkan, yaitu berkaitan dengan hakikat tradisi literasi di dalam masyarakat. Saya membaca survei tentang tradisi baca di seluruh dunia ini. Ada satu ceramah saya di YouTube-nya bagian Al-Islam dan Kemuhammadiyahan UMM. Itu mungkin nanti bisa di-search tentang Islam dan tradisi membaca, ya. Saya mengutip tentang data-data yang dimiliki oleh aneka lembaga survei di dunia ini tentang tradisi membaca berbagai yang dimiliki oleh masyarakat di berbagai negara. Memang gambarnya bermacam-macam. Tapi literasi lebih dari sekedar membaca. Namun kita menyaksikan di tengah situasi yang seperti ini, literasi tekstual itu adalah ada seorang penulis dari Amerika. Saya kebetulan membaca dan membeli buku itu pada saat belajar di Amerika tahun 2017, sebuah buku yang berjudul The Death of Expertise, kematian kepakaran. Matinya kepakaran, itu loh, ya. Itu Tom Nichols mengatakan bahwa sekarang ini di tengah terpaan informasi yang begitu deras menghantam kehidupan kita,
maka kita bukan kekurangan informasi, tetapi terlalu banyak informasi. Karena saking banyaknya informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita, sampai-sampai kita tidak bisa memilah mana informasi yang benar dan mana informasi yang tidak benar. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan peradaban? Saya agak pesimis berbicara tentang peradaban masa depan umat Islam kalau tradisi mengunyah informasi dan pengetahuan di kalangan umat Islam seperti yang kita lihat pada hari ini masih tetap seperti sekarang. Jadi kalau kita bicara peradaban masa depan, tetapi situasi umat Islam pada hari ini sudah masih seperti ini, tidak kritis dalam memahami informasi. Saya punya istilah BPJS. BPJS itu satu istilah yang saya sering gunakan untuk menyebut kita dan tradisi literasi. Karena BPJS itu adalah baca pas judul langsung sharing. Nah, itu jadi nggak perlu isinya, yang penting judulnya. Coba kita yang share-share ke sana kemari, punya hobi share ke sana kemari di aneka grup itu, mari bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita betul-betul memahami dan membaca apa yang kita share itu? Jangan-jangan tidak, hanya ikut-ikutan saja. Nah, kalau ini terjadi maka terlalu jauh kita bicara peradaban. Nah, gitu ya. Jadi Nichols bicara tentang the death of expertise. Sekarang ini orang semuanya seolah-olah sudah semuanya ahli. Mas Bagus, saya ini belajar agama. Mas Bagus di IAIN, saya di UMM, tapi belajar agama. Mungkin ingat bahwa tahun-tahun 90-an ketika kami kuliah dulu itu, orang belajar agama itu dihina-hina di masyarakat, nggak punya tempat. Sampai-sampai ada anggapan atau semacam ya persepsi lah pokoknya, kalau setelah lulus kerjanya bisa apa saja, itu pasti alumni IAIN. Katanya begitu. Kenapa? Ya karena itu tadi, agama itu tidak dianggap, orang belajar agama itu dianggap tidak punya keahlian. Tetapi mari kita lihat sekarang. Sekarang ini semua orang berlomba-lomba menjadi ahli agama, meskipun tidak mau repot-repot belajar agama. Anehnya karena tren masyarakat, sehingga artis bicara agama lebih dipercaya daripada Mas Bagus yang alumni IAIN, misalnya gitu. Ini sampai kapan akan kita biarkan, dan apa kaitannya dengan literasi dan peradaban? Kalau kita membiarkan hal-hal seperti itu terjadi, kita terjebak dalam situasi yang disebut dengan death of expertise, kematian kepakaran atau matinya kepakaran itu, saya kira ya terlalu jauh kita bicara tentang peradaban Islam. Ya, mengetahui sejarahnya, membanggakan masa lalu, luar biasa, iya. Tapi kita tidak mewarisi apa-apa selain mengenang. Selain mengenang peradaban masa lalu itu. Sehingga mari kita bersama-sama menjadi pelopor gerakan literasi, tidak hanya dalam arti literasi tekstual, tapi literasi membaca masyarakat dan menyadari bahwa every one of us, tiap-tiap diri kita, everybody ini punya keahlian yang katakanlah masing-masing gitu. Jangan merasa menjadi ahli di semua hal sebagaimana yang sekarang ini kita lihat dalam jagat dunia maya. Kalau sudah di hadapan grup itu, Anda profesor sekalipun tidak akan punya daya di hadapan netizen. Itu loh. Karena itu saya yang mengatakan bahwa kita ini punya dua masyarakat, yaitu citizen dan netizen. Kalau citizen itu masih pakai akal. Tapi kalau netizen tidak pakai akal sama sekali. Sehingga di situ media di mana kepakaran betul-betul mati, itu ya di masyarakat yang namanya netizen itu. Nah, ini. Karena itulah saya kira refleksi paling sederhana dan asasi yang bisa kita lakukan berkaitan dengan budaya literasi, peradaban Islam, dan Islam berkemajuan ini adalah bagaimana kita kembali kepada tradisi literasi yang bertanggung jawab. Kita kalau menjadi bagian dari silang sengkarut dunia informasi oleh kemajuan peradaban melalui bentuk teknologi, informasi teknologi,
teknologi informasi seperti sekarang ini ya kita tidak punya harapan apa di masa depan selain hanya memproduksi memproduksi keresahan-keresahan baru, dan kita tidak pernah menjadi bagian dari pembaharu sebagaimana yang dilakukan oleh para pembaharu Muslim dan di dalam konteks Islam di Indonesia sebagaimana yang diwariskan oleh Kiai Dahlan kepada kita. Saya kira itu pengantar dari saya. Nanti mungkin ada waktu dialog kita perdalam lebih jauh berkaitan dengan topik ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Pradana Boy atas materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Nah, monggo teman-teman semua yang ingin bertanya, baik bertanya kepada pemateri Kakanda Bagus Mustaqim atau pemateri Kakanda Pradana Boy, dipersilakan langsung saja untuk mic-nya di-unmute saja, langsung saja untuk teman-temannya. Kita langsung buka forum di sini. Oke. Atau mungkin dari Kakanda Supriyanto. Ini mumpung ketemu Mas Pradana ini. Ayo teman-teman. Assalamualaikum. Izin bertanya moderator. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Imawan Aditya Niko Entriza selaku Ketua PCIMM. Silahkan pertanyaannya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, baik Kakanda Bagus Mustaqim maupun Kakanda Pradana Boy yang telah memberikan materi yang begitu luas, bahkan ini sebagai suntikan dan menurut saya relevan ketika dibahas di IMM Ngawi begitu. Menurut konteks juga IMM Ngawi masih relatif rendah terhadap budaya literasi sendiri. Bahkan tujuan saya mengundang Mas Bagus, Mas Pradana Boy yang secara branding sudah melalang buana dan banyak tokoh di Muhammadiyah yang kenal kepada beliau dengan tujuan supaya teman-teman mampu hadir dan mau berpartisipasi dalam acara Silatul Fikr pada malam hari ini begitu. Tetapi apa yang kita lihat ternyata peserta yang hadir di sini juga saya katakan sedikit begitu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, mumpung kita bersama Mas Bagus dan Mas Pradana Boy, mungkin beliau-beliau ini adalah tokoh yang tepat untuk menjawab pertanyaan saya begitu. Baik dari apa yang disampaikan oleh Mas Bagus, Mas Pradana Boy tentang peradaban Islam, bahkan hingga dalam buku Death of Expertise yang ditulis oleh Tom Neckel tentang matinya kebakaran karena banyak informasi-informasi yang membanjiri peradaban atau membanjiri kehidupan kita saat ini sehingga kita kesulitan untuk memilah. Bahkan banyak orang-orang yang mampu menjadi ahli berbicara bukan pada keilmuannya sendiri begitu. Jadi latar belakangnya apa, kemudian bisa berbicara apa gitu. Nah, itulah efek dari banjir informasi yang hari ini membanjiri kita. Kemudian saya singgung masalah literasi. Tadi apa yang disampaikan oleh Mas Bagus, kemudian Mas Pradana Boy, sehingga saya ingin menyambungkan dengan sejarah peradaban Arab pra-Islam gitu. Saya pernah membaca satu buku yang ditulis oleh Dr. Jawad Ali tentang sejarah peradaban Arab pra-Islam yang kalau tidak salah di sana dibahas mengenai peradaban Arab yang tidak memiliki budaya membaca begitu. Kemudian
di dalam Islam wahyu pertama kali yang turun adalah Iqra, perintah membaca gitu kan. Nah, perintah membaca itu kemudian turun pada sekumpulan atau gerombolan masyarakat yang tidak suka membaca begitu. Jadi sejarah peradaban Arab pra-Islam itu kan budayanya budaya syair ya, seperti puisi atau ya syair-syair, dan budayanya budaya hafalan bukan budaya membaca. Nah, saya tertarik untuk mengkonstruksi atau mengkaitkan sejarah tersebut menjadi alat konstruksi di Kabupaten Ngawi. Tadi Mas Bagus juga banyak menyinggung tentang kultur Ngawi yang kemudian lebih banyak membangun atau membangun budaya perspektif politik. Nah, bagaimana kemudian kalau kita membangun budaya itu perspektif ilmu, perspektif keilmuan dari membaca itu sendiri, atau budaya membaca realitas seperti yang disampaikan oleh Mas Pradana Boy. Nah, kalau berbicara mengenai tentang wahyu yang turun pertama kali pada masyarakat yang tidak suka membaca, itu seringkali yang saya tanyakan kemudian timbul jawaban itu adalah sunatullah, karena Allah yang mengatur semua itu. Nah, ini mumpung saya bertemu dengan Mas Bagus dan Mas Pradana Boy yang saya pandang secara pemikiran sudah sudah layak untuk memotivasi, bagaimana kira-kira kalau perjalanan perintah membaca kepada masyarakat yang tidak suka membaca itu dikontekstualisasikan di masyarakat seperti Kabupaten Ngawi begitu. Kira-kira itu yang saya tanyakan, baik Mas Bagus maupun Mas Pradana Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mas Niko. Dipersilakan untuk menjawab untuk materi, mungkin dari Mas Bagus dulu. Bisa dipersilakan menjawab. Monggo Mas Bagus. Oke, terima kasih. Ini menarik sekali nih, Niko, ini pertanyaannya. Mengambil pengalaman masa lalu, yang saya tangkap ini ya, keberhasilan Islam dalam mengubah tradisi non baca menjadi tradisi baca itu ya. Kemudian bagaimana mengimplementasikan ini di Ngawi ini pertanyaan yang sangat menarik. Yang pertama ini dulu. Jadi membaca memang tradisi membaca itu berpengaruh kuat pada pada perilaku tertentu ya. Misalnya gini, yang saya maksud gini, misalkan orang yang kuat tradisi bacanya, maka secara normatif dia akan punya wawasan yang luas ya. Dengan catatan tadi yang dibaca bukan hanya informasi-informasi yang ada di WA, tetapi memang membaca dalam artian membaca yang benar ya, seperti membaca buku-buku yang otoritatif itu. Nah, kita perlu belajar dari pengalaman mengapa bangsa Yahudi itu menjadi bangsa yang sangat pinter. Karena mereka lah yang lebih awal punya tradisi baca. Ya, mereka punya Taurat lebih dulu. Sebelum bangsa-bangsa yang lain mengenal baca tulis, mereka sudah membaca kitab. Maka tradisi keilmuan mereka sangat kuat. Nah, untuk konteks Ngawi mungkin bisa belajar dari beberapa pengalaman teman-teman yang jadi aktivis ini, menghadirkan buku ke masyarakat gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada liputan itu
liputan-liputan yang menarik, yang kreatif. Ada satu aktivis yang datang ke masyarakat dengan membawa buku, kemudian mempersilahkan masyarakat itu membaca buku itu. Ada juga yang membuka taman baca di kampung, ada yang perpustakaan keliling pakai motor, ada bakul jamu yang jualan jamu, kemudian dia bawa buku sehingga bukunya ikut dibaca orang. Nah, mungkin beberapa contoh-contoh itu bisa dikembangkan oleh teman-teman IMM di Kabupaten Ngawi. Ya sedikit dari yang kita lakukan, siapa tahu ke depan model-model seperti itu bisa mentradisi dan meluas. Di samping memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga bisa membaca buku, ya bisa menciptakan tradisi yang berbasis pada literasi tadi itu. Ya, itu dulu Mas Husen. Biar Mas Pradana Boy yang mengeksplorasinya lebih banyak. Oke, terima kasih kepada Mas Bagus Mustaqim. Mungkin Mas Pradana Boy bisa menambahkan apa yang telah ditanyakan oleh Imawan Aditya Niko Entriza ini. Monggo kepada Mas Pradana Boy, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya begini apa namanya, pembacaan terhadap karya Jawad Ali tadi itu menarik karena dia punya satu seri ya, sejarah Arab pra-Islam. Itu kan berapa jilid? Saya baru punya 4 jilid, tapi saya kira lengkapnya tidak 4. Sepertinya masih ada jilid-jilid yang banyak yang belum saya beli itu. Tebel-tebel. Nah, refleksi saya ketika membaca Jawad Ali itu adalah dia menggambarkan masyarakat pra-Islam, Arab pra-Islam itu sedemikian detail. Termasuk makna kejahiliahan itu, misalnya sangat detail dia bahas kontroversi atau perdebatan lah ya di kalangan para ulama menyangkut apa sesungguhnya makna jahiliyah itu. Apakah jahiliyah itu bermakna mereka tidak membaca? Apakah jahiliyah itu bermakna mereka tidak mengenal peradaban sebagaimana yang katakanlah kita dengar hari ini. Tentu itu sebuah perdebatan yang cukup panjang ya, yang kalau kita bandingkan juga dengan karya misalnya Ahmad Amin, juga punya serial buku yang sangat menarik ya. Ada Fajrul Islam, Duhal Islam, Duhrul Islam, Ashrul Islam. Jadi dia menggambarkan sejarah Islam itu ya dengan perjalanan matahari. Ya. Fajrul Islam kan berarti fajar ya. Islam berarti muncul sebagai peradaban awal. Kemudian Duhrul Islam itu berarti hari itu yang paling terang kan duhur. Jadi puncaknya hari itu kan duhur. Nah, itu. Maka ketika dia bicara tentang Duhrul Islam, Duhal Islam dari fajar, Fajrul Islam itu berarti munculnya. Duhal Islam berarti mulai menata, mulai tampak gitu ya. Kemudian Duhrul Islam itu maknanya puncak peradaban. Kemudian Asrul Islam. Asrul Islam berarti sudah mau tenggelam. Untungnya tidak ada Maghribul Islam. Apa namanya? Tenggelamnya Islam. Tapi saya paham bahwa yang dimaksud dengan oleh Ahmad Amin di sini dengan Islam itu laisa bimakna al-Islam kadin adin. Al-Islam ad-din. Jadi Islam sebagai agama, tetapi al-Islam kal hadharah. Islam sebagai hadharah atau sebagai peradaban itu. Nah, maka tadi itu menarik. Apakah betul masyarakat Arab pra-Islam itu tidak membaca? I don't think so itu karena artinya begini, apakah mereka tidak membaca? Ya mungkin karena mereka tidak punya tradisi itu terlebih dahulu, tapi apakah berarti mereka tidak punya literasi? Nah, I don't think so. Jadi mereka mungkin tidak membaca, sebagaimana disebutkan di dalam ayat pertama Iqra itu kan perdebatan di kalangan para mufasir apakah Nabi Muhammad memang tidak membaca. Ma'ana biqori.
ummi itu artinya apa? Itu kan para mufasir juga punya penjelasan yang sangat banyak dan beragam itu. Tapi maksud saya, oke, seandainya kita menerima pandangan bahwa ummi itu maknanya tidak membaca, tetapi mereka punya peradaban. Nah, gitu loh. Nah, ini kan menarik. Mereka punya literasi gitu loh. Literasi berupa sastra tadi. Sehingga di banyak kitab yang saya baca selalu ada perkataan-perkataan mereka itu afsoh. Gitu. Jadi al-Arab itu afsoh fil balaghah misalnya. Jadi paling fasih di dalam balaghah. Ada juga yang menyebut ablugh atau ablagh ya. Balaghah. Jadi ablahu. Al-Arabu ablahu. Artinya mereka itu paling canggih di bidang balaghah atau sastra. Nah, gitu ya. Sehingga mungkin perlu kita bedakan pemahaman antara reading dan literacy. Reading itu adalah one part of literacy, tetapi literacy is not limited to reading. Nah, mungkin begitu dalam konteks yang lain, karena dari survei-survei yang tadi saya katakan itu ada satu lembaga itu yang membedakan tradisi baca dengan tingkat literasi. Itu kan maknanya ada perbedaan. Kalau sekedar baca mungkin baca, tapi tidak ada pemahaman dan tidak ada kontekstualisasi, berarti tidak ada literasi. Nah, apalagi kalau tidak membaca kan gitu. Maka dalam kaitan ini saya kira membangun tradisi baca di masyarakat itu sesuatu yang semakin sulit pada hari ini, oleh karena kita kalau kita kutip seorang ahli dari Harvard University itu ada yang mengatakan masyarakat kita ini berkaitan dengan dunia digital, ada yang disebut dengan digital native dan digital immigrant. Digital native itu adalah anak-anak yang lahir, generasi yang lahir, ketika mereka lahir itu sudah berhadapan dengan HP, nah, gitu. Tapi ada yang perlu migrasi, imigran itu artinya ya pendatang di dunia digital. Generasi saya ini kan masih menangi ngetik cetak-cetok pakai mesin ketik biasa itu. Artinya kan ketika kami lahir the digital world itu belum masif, sehingga untuk sampai kepada dunia digital kami harus menjadi imigran gitu. Beda dengan yang lebih muda, mungkin 80-an atau bahkan 90-an, 2000, anak-anak yang lahir pada tahun 80-an 2000 itu digital native. Ketika lahir sudah menjadi penduduk dunia digital. Dalam situasi yang seperti ini memang semakin sulit menemukan tradisi baca yang literal. Ya. Tapi tentu kita punya optimisme. Ya misalnya bagaimana ya? Bagaimana kita ini memulai dari ya katakanlah komunitas kecil seperti MM. Coba kalau ada acara-acara, nah nanti semoga pandemi berakhir, jadi acara luring sudah akan sering kita lakukan. Coba bawa buku. Kalau ada kumpul-kumpul itu bawa buku. Atau kalau kumpul-kumpul itu lihat berapa yang bawa buku. Atau kalau kita bawa buku, kira-kira bagaimana respon orang-orang? Itu ada yang tertarik enggak? Atau bahkan sebaliknya, tidak ada yang tertarik untuk lihat bukunya, tapi tertarik untuk ngeledek. Kayak apa aja bawa buku kemana-mana. Gitu. Tapi menurut saya tetap saja lakukan itu. Karena dengan begitu saya kira lama-lama kita akan punya kesadaran literasi dalam arti membaca itu. Kepada generasi yang lebih muda, sebenarnya perlu ditumbuhkan satu kesadaran bahwa membaca itu apa ya? Ya sebuah aktivitas yang tidak mungkin kita tinggalkan kalau kita ingin meningkatkan kualitas diri. Sebenarnya kami para akademisi ya dosen katakanlah begitu, itu ketika di kelas dengan mudah bisa melihat kok. Mahasiswa ngomongnya banyak tapi nggak ada isinya, itu kan kelihatan. Misalnya gitu.
Mahasiswa ngomongnya banyak tapi banyak karena dia punya banyak informasi, meskipun tidak bisa mengorganisir informasi yang dia punya itu kelihatan. Tapi itu jauh lebih bagus daripada yang mereka sekedar ngomong alor ngidul supaya kelihatan intelek, tapi sebenarnya nggak ada isinya karena nggak pernah membaca. Nah gitu. Jadi menurut saya ya kita mulai dari diri kita lah. Kita mulai dari diri kita. Dan saya punya keyakinan tidak semua hal yang tradisional itu jelek. Maka saya sering menyatakan hal tradisional yang tidak jelek itu salah satunya adalah literasi tradisional. Literasi tradisional itu ya baca buku fisik itu. Kemudian sinau ono gurune itu. Sinau kita datang ke tempat ada gurunya yang bimbing. Nah, itu saya menyebut itu literasi tradisional. Apakah masih perlu? Saya merasa masih perlu karena kita kalau belajar ilmu tanpa pembimbing itu mungkin juga ya akan repot. Makanya bagi teman-teman yang pernah mendengar syair Arab tentang syarat menuntut ilmu itu kan salah satu kan ada itu alalan tanalal ilma ila bisitatin, dan orang itu tidak akan mungkin mendapat ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara. Salah satunya itu adalah ada perkataan irsyadu ustadi. Artinya petunjuk guru atau gurunya punya kemampuan untuk memberikan petunjuk yang baik, irsyad, pengarahan itu. Yang ini memberikan satu pemahaman kepada saya bahwa literasi tradisional dalam bentuk datang kepada guru, belajar dengan bimbingan dan bukan semata-mata maca sak karepe dhewe, itu masih sesuatu yang sangat kita pentingkan. Nah, karena itu kita tidak usah punya beban. Kami kan Muhammadiyah, ini kan Islam berkemajuan, kelompok modernis. Masa harus memelihara hal-hal yang bersifat tradisional? Kalau yang tradisional itu baik, kenapa tidak kita pertahankan seperti literasi tradisional? Nah, mudah-mudahan pandemi ini berakhir dan mari kita geber aktivitas kalangan aktivis muda Muhammadiyah atau dimanapun kita berada. Saya kira itu catatan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kakanda Pradana Boy atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, monggo mungkin dari Mas Supriyanto. Ya, terima kasih Mas Hussein moderator. Mungkin direfleksi. Terima kasih untuk Kakanda saya, Kakanda Pradana Boy, Mas Boy. Kita tetangga yang jarang ketemu, turun ngapunten. Mestinya kami yang sering sowan ke rumah untuk ngaji kepada Mas Boy dan juga senior-senior yang lain yang memang sangat inspiratif ya. Apalagi dalam konteks literasi begitu ya. Beliau memang pakarnya kalau bicara soal itu. Kemudian senior saya Mas Bagus, sangat jarang berjumpa kita karena jarang mudik. Semoga sehat selalu Mas Bagus. Bicara tentang literasi, saya tertarik dengan hasil survei dari PISA tahun 2019 itu ya. Jadi PISA itu kan program for student international assessment ya. Jadi program penilaian atau asesmen internasional itu menempatkan Indonesia pada peringkat 8 besar, tapi dari belakang. Jadi negara yang disurvei itu 72, Indonesia itu peringkatnya 60 berapa, jadi 8 besar dari belakang. Artinya dalam hal gerakan literasi itu Indonesia masih sangat tertinggal ya dari negara misalkan yang di ASEAN itu ada Singapura misalkan, itu memang menempati ranking 5 besar ya. Jadi kita masih kalah dengan negara sekecil Singapura yang ketika saya ke sana itu pun air itu saja harganya mahal ya, tapi SDM-nya memang bagus, meskipun SDA-nya terbatas, tidak sekaya Indonesia. Bahkan kalau diukur barangkali Singapura tidak lebih dari Pulau Jawa kan begitu ya, kecil sekali karena posisinya itu. Nah, tetapi kita ternyata dalam hal pengembangan SDM kita masih kalah. Nah, ini yang perlu kita renungi bersama bahwa IMM harus memegang peran penting di sini untuk menggerakkan kembali gerakan literasi ini ya.
seperti yang dibilang Mas Boy tadi, bahwa literasi tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga menganalisis, dan juga forum-forum ilmiah seperti bagian dari gerakan literasi itu sendiri sebenarnya. Hari ini saya mengalami dilema yang cukup cukup berat ya dalam ber-IMM saat ini. Kenapa? Karena IMM saat ini bagi saya mulai ada pergeseran, bahkan bukan hanya IMM, ada ortom lain dan juga pergerakan yang lain orientasinya bukan pada penajaman keilmuan, tetapi justru penajaman kekuasaan. Itu benar satu sisi, tapi kemudian kalau kata Pak Said Ibrahim itu, teman-teman pemuda, teman-teman IMM itu buka puasanya kecepatan. Jadi belum paripurna dia di IMM, kemudian mohon maaf saya sebut contohnya menjadi komisaris atau dan seterusnya, itu kalau kata Pak Saad pas saya ketemu di Ras Hotel itu, teman-teman IMM dan juga pemuda Muhammadiyah itu buka puasanya kecepatan. Yang mestinya masih waktu asar, tapi dia sudah berbuka. Nah, itu kira-kira. Ini kritik dari ayahanda kita. Nah, teman-teman kita di pergerakan ini, kalau kemana-mana itu bukan bawa buku, tetapi bawa proposal. Itu benar, tentu itu benar satu sisi. Tetapi dalam tataran keilmuan kita tidak boleh kemudian mengesampingkan hal yang lebih substansif ya. Artinya teman-teman itu belum terjun ke dunia nyata. Saya bilang belum dunia nyata karena masih di lingkungan kampus. Ini kan percobaan kita di dunia nyata sebenarnya. Ketika sudah masuk dunia nyata seperti saya, misalkan baru masuk ini, saya baru mulai masuk merasakan betul Mas Bagus. Jadi kesempatan saya untuk membaca, kemudian untuk menulis itu memang berbeda sekali ketika dulu dengan mahasiswa, kita masih sangat punya banyak waktu luang untuk diskusi, menulis, atau sekedar membaca saja. Sekarang di dunia nyata itu lebih banyak aspek-aspek yang teknis dan lebih banyak mendengar teman-teman yang curhat ataupun wali murid yang curhat. Artinya kesibukan-kesibukan seperti itu justru bisa mematahkan kita dalam hal gerakan literasi. Nah, teman-teman di IMM di Ngawi khususnya jangan sampai kritiknya Pak Saad itu juga menampar teman-teman Ngawi yang dalam tanda kutip berbukanya kecepatan. Ini masih waktu duhur saya kira ya, duhur atau bahkan duha, belum waktunya buka puasa. Nah, makanya berpuasa dulu, berproses dulu, kemudian nanti baru menjelang buka puasa kita siapkan dengan baik, buka puasa jadi nikmat, kan begitu kira-kira. Maka saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Bagus tadi, bahwa di Ngawi itu jangan semua hal dipandang dari sudut pandang politik saja. Dikit-dikit politis, tetapi tidak ada isinya, politiknya arah kemana juga tidak jelas. Kecuali kalau kita mengatakan Muhammadiyah sudah punya semacam posisi yang bagus di bidang politik, dikit-dikit kita bicara dengan perspektif politik, baguslah ya. Tapi sementara mohon maaf, Muhammadiyah minoritas dalam hal politik. Tetapi banyak hal yang selalu dipandang secara politis. Nah, ini kan juga aneh begitu. Jadi kalau Muhammadiyah dibilang berkemajuan, berkata Mas gue tadi, saya juga kadang-kadang juga bingung ketika ditanya sama mahasiswa, Pak, bukti Muhammadiyah itu gerakan berkemajuan itu seperti apa? Ini kadang-kadang juga gagap menjawab pertanyaan sederhana itu. Kalau kita bilang kita bicara soal rumah sakit, NU juga sudah punya. Kita bicara punya sekolah yang banyak, tapi juga tidak sedikit sekolah Muhammadiyah yang bingung cari murid. Justru kita kalah dengan teman-teman kita yang di CSIT misalkan. Artinya berkemajuan di Muhammadiyah juga jadi abstrak. Ya, maka tadi Mas Boy kemudian memberikan solusi menyusun risalah berkemajuan, Muhammadiyah berkemajuan itu saya kira menjadi alternatif solusi yang lebih konkret. Gitu. Nah, itu saya kira yang sebagai tambahan terkait hal ini ya. Ini bukan pertanyaan, tapi memang kegelisahan kami selaku yang pernah di IMM kemudian menyeberang di dunia nyata itu memang menampar sekali ya dalam hal keseharian, itu memang luar biasa itu ya. Dan kemudian menteri yang sekarang mencoba mendesain karena kegelisahannya terhadap barang literasi yang memang kurang begitu memuaskan di Indonesia, kemudian muncullah asesmen nasional itu yang diharapkan juga mengangkat prestasi Indonesia ya, bangsa Indonesia dari segi pendidikannya ya, supaya
gerakan literasi juga muncul sejak zaman anak-anak masih SD begitu. Tapi faktanya juga masih ada pergeseran kebijakan atau disorientasi ya antara pemerintah pusat dalam kementerian dengan pelaksana. Jadi di Malang ini Mas Bagus ada yang menarik menurut saya. Mas Menteri itu mengatakan bahwa asesmen nasional tidak perlu disiapkan dengan seperti hanya ujian nasional. Tidak perlu ada semacam intensif course atau semacam pembelajaran intensif begitu menyiapkan itu. Faktanya instruksi dari kepala dinas itu berbalik Mas Bagus. Sekolah semuanya harus ada kegiatan pendampingan atau semacam intervensi untuk menyiapkan anak-anak yang ikut ANBK. Jadi harus ada pembelajaran intensif untuk literasinya, untuk numerasinya, gitu ya. Bagaimana supaya Malang itu tidak sampai pada level yang paling bawah, level intervensi khusus, minimal harus cakap, begitu. Artinya ada perbedaan persepsi di sini. Saya kira hasil akhirnya juga tidak orisinil nanti begitu. Kita bisa mengukur sejauh mana gerakan literasi dan juga numerasi ini ya melalui asesmen nasional itu saya kira. Itu sebagai bentuk kegelisahan ya, kegelisahan kami selaku pendidik dan juga aktivis muda di IMM. Itu saja, terima kasih Mas Bagus dan Mas Boy yang sudah meluangkan waktunya mendampingi adik-adik yang selalu setia ya. Dan semoga ini juga kritikan untuk teman-teman di Ngawi, kita kehadiran tamu yang luar biasa yang dengan kesibukannya, tapi pesertanya ya kurang maksimal, harapannya event ke depan ini bisa lebih baik lagi begitu. Apalagi kan depan mau pelantikan pimpinan cabang ya yang mau dilaksanakan di pendopo kabupaten, juga lagi-lagi simbol politik Mas Bagus. juga mengarah ke sana begitu. Semoga nanti pesertanya lebih baik lagi. Gitu ya. Terima kasih Mas Husein dan teman yang lain, Mas Niko. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Supriyanto telah menyampaikan apa yang menjadi kegelisahannya, dan saya juga mengalami karena kemarin juga baru ANBK gitu Mas Supri. Ya, untuk yang lain monggo apabila ada pertanyaan. Satu pertanyaan lagi karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21:46. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi mungkin dari Mas Jundi, IMM. Oke, Mas Jundi silahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan saya mohon maaf, izin bertanya sebentar tentang peradaban Islam. Bahwa kalau dulu umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad dan Khalifah Ar-Rasyidin dan seterusnya. Seperti itu. Nah, melihat dengan betapa banyaknya umat Islam, bagaimana dulu saat Nabi Muhammad, Khalifah Ar-Rasyidin dan seterusnya itu memimpin, bagaimana konsepnya? Apakah sama seperti kepemimpinan di Muhammadiyah? Terus kemudian untuk selanjutnya, kira-kira pada zaman sekarang ini itu ada nggak sesosok publik umat Islam atau pemimpin umat Islam yang bisa dicontoh, seperti halnya bahwa umat Islam itu mempunyai satu orang pemimpin saja gitu. Contohnya katakan seperti Nabi Muhammad gitu. Itu memegang umat Islam. Terus ada Khalifah Ar-Rasyidin dan seterusnya. Itu cuman satu orang saja yang memegang organisasi tersebut. Karena kalau saya kira kalau umat Islam itu mempunyai sesosok pemimpin yang sama, maka gerakan umat Islam itu akan bagus begitu kira-kira. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jundi IMM atas pertanyaannya. Mungkin pemateri bisa menjawab mulai dari gantian ya, mulai dari ke Mas Pradana Boy dulu. Saya dulu aja Mas Husein. Oh, nggih. Ya udah. Mas Bagus Mustaqim dulu nggih. Ya, Mas Boy nanti dulu aja belakangan. Oh iya. Siap. Ya. Terima kasih Mas Jundi. Ya, kalau kita lihat ini sistem kepemimpinan masa Nabi kemudian Khalifah Ar-Rasyidin itu tidak ada yang sama ya. Bahkan pergantian
kepemimpinan dari Nabi ke Khalifah Abu Bakar, kemudian dari Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali, itu kan berbeda-beda semuanya pola pergantiannya, dari menyepakati Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ke Umar itu bagaimana itu, menunjuk atau apa itu. Kemudian pada masa Utsman itu ada beberapa nama yang ditunjuk oleh Umar. Pola pergantian kepemimpinannya berbeda-beda dan tidak ada yang sama sampai akhirnya muncul sistem dinasti itu ya, dari Umayyah turun dari Muawiyah, ya, Bani Umayyah, mulai Muawiyah dan keturunannya, sistem dinasti, kemudian terjadi perebutan kekuasaan dengan Abbasiyah dan seterusnya. Jadi tidak ada pola pergantian kepemimpinan yang sama dari satu masa ke masa yang lain. Kalau ditarik ke kondisi umat Islam sekarang, kemudian tadi ada pertanyaan apakah seandainya umat Islam dipimpin oleh satu orang itu akan menjadi maju, saya pikir tidak sesimpel itu ya. Karena pada kembali ke masa peradaban Islam masa lalu, abad pertengahan tadi, itu juga tidak ada satu pemimpin Islam yang tunggal. Umat Islam berkembang di daerahnya masing-masing sesuai dengan penguasa yang saat itu berkuasa di wilayah. Misalnya, setelah Baghdad runtuh itu, umat Muslim yang tinggal di daerah Andalusia dipimpin oleh para pemimpin yang ada di sana. Kemudian umat Muslim yang ada di Mesir juga dipimpin oleh pemimpin yang ada di Mesir. Umat Muslim yang kemudian tumbuh dan berkembang di wilayah Turki dan sekitarnya itu juga dipimpin oleh dinasti Utsmani. Jadi tidak ada kepemimpinan tunggal sampai pada masa itu. Kepemimpinan tunggal ya hanya pada masa Nabi, kemudian masa Abu Bakar, masa Utsman, masa Ali, ketika umat Islam masih sangat terbatas secara kuantitas dan sebaran umat Islam, wilayah yang dihuni umat Islam juga masih sangat terbatas sekali. Mengimpikan atau membayangkan satu kepemimpinan tunggal itu suatu hal yang hanya romantisme sejarah masa lalu saja kalau menurut saya. Kalau yang bisa kita lakukan ya untuk masa saat sekarang ini, yang pilihan yang paling rasional ya memang konsep negara bangsa sebagaimana yang didukung oleh yang diamini oleh Muhammadiyah, itu kan memang demokrasi, nation state, dalam konteks Indonesia Darul Ahdi wa Syahadah, negara dikembangkan di dalam kebangsaan masing-masing di tempat di mana umat Muslim itu tinggal dan berada. Nah, itu saja Mas Husein, biar diperluas oleh Mas Pradana Boy. Terima kasih Mas Bagus Mustaqim. Selanjutnya kepada Mas Pradana Boy, bisa ditambahkan ya untuk menambahkan pertanyaan dari Mas Jundi IMM tadi. Monggo Mas Pradana Boy. Maaf Mas Pradana Boy, mohon maaf, mic-nya di unmute dulu Mas. Oh ya. Oke, jadi saya setuju dengan Mas Bagus bahwa soal kepemimpinan ini tidak sesederhana itu. Nah, itu ya. Bahwa kalau dipimpin oleh satu pemimpin di dunia Islam lalu semua menjadi maju dan mudah seperti yang dibayangkan HTI itu enggak semudah itu. Nah, gitu loh. Enggak semudah itu. Karena dalam dunia modern, jangankan dunia Islam ya, dunia Arab itu mau disatukan dalam satu gerakan namanya pan-Arabisme, pan-Islamisme. Pan-Islamisme terlalu luas ya, pan-Arabisme itu seperti mengumpulkan semua negara Arab di bawah satu kepemimpinan. Itu ada partai yang didirikan oleh Saddam Hussein namanya Partai Ba'ath, tapi ternyata
siapa yang harus menjadi pemimpin dunia Arab itu antara di dalam Partai Ba'ath saja itu antara, dan Partai Ba'ath itu kan bukan partai satu negara, tapi partai yang ada di banyak negara Arab, itu antara Saddam Hussein dengan siapa? Al-Assad itu ya, bapaknya Bashar itu apa namanya? Pokoknya Al-Assad itu. Itu rebutan menjadi pemimpin dunia Arab itu. Bagaimana kalau dunia Islam? Dan sudah terbukti dulu ada Turki Utsmani yang maunya menjadi pemimpin dunia Islam, khilafah itu, tapi juga tidak semudah itu. Nah, sehingga tidak semudah itu, tetapi tentu saja tema ini nggak mungkin kita bahas sesederhana ini. Perlu waktu khusus untuk membahas tentang kepemimpinan dunia Islam dan politik. Itu kalau mau serius bisa dikaji dalam beberapa seri. Tetapi catatan saya tentang khilafah masa setelah Nabi Muhammad itu adalah ciri yang membedakan kekhalifahan zaman Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad itu adalah meritokrasi. Meritokrasi itu artinya orang dipilih menjadi pemimpin karena keunggulan dan kecakapannya masing-masing gitu loh. Tetapi setelah menjadi dinasti pada zaman Umayyah sampai seterusnya itu sudah tidak ada meritokrasi. Sudah tidak ada meritokrasi karena yang terjadi adalah keturunan gitu loh. Kalau sudah bicara itu, sementara kita juga ngerti bagaimana sisi hitam, sisi kelam sejarah Islam pada zaman dinasti-dinasti itu luar biasa. Cuma kalau kita ngomong tentang sisi kelam atau sisi gelap sejarah Islam pada zaman dinasti itu, kita dianggap nggak cinta Islam gitu loh. Lalu dianggap menjelek-jelekan Islam. Padahal itu realita sejarah yang harus kita terima. Oke, saya kira begitu. Saya mohon izin ya, karena ini juga besok saya masih ada kegiatan yang lumayan padat. Jadi saya harus membatasi sampai jam 10. Jadi saya mohon izin ini sekaligus. Setelah ini saya leave. Mudah-mudahan di lain waktu yang lebih strategis dan lebih leluasa kita bisa bertemu. Apalagi kalau dalam situasi yang langsung gitu mungkin diskusinya jadi lebih komprehensif. Tapi saya setuju dengan kegiatan seperti ini dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan. Soal jumlah tidak usah terlalu dipikir itu. Yang penting ada yang mau. Itu 14-15 orang, tapi kalau mau ngurus begini ini yang 15.000 dan 15 juta bisa kalah dengan 15 orang gitu. Saya kira gitu ya, Mas Hussein dan Mas Niko dari ketua ini, Mas Bagus, Mas Supri dan semuanya, saya mohon izin. Mudah-mudahan kita bisa punya kesempatan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Pradana. Terima kasih Mas Boy. Oke. Itu tadi ya sudah dijawab semuanya untuk pertanyaannya, dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat, maka diskusi kita untuk malam hari ini kita akhiri, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih kepada Mas Bagus Mustaqim setelah Mas Hussein. Oh ya, Itu pelantikan minggu besok atau minggu depan lagi? Minggu depan tanggal 28 Mas Bagus. Oh, saya pikir hari Minggu besok. Iya, masih minggu Bisa depannya hadir lagi. Mas Bagus ya. Oh iya. Ya, semoga nggak ada kegiatan keluar. Oh iya. Oh ya, sampai lupa Mas Bagus, sebelum ditutup untuk live ini, mohon maaf sampai lupa banget ini. Mohon untuk Mas Bagus memberikan closing statement-nya untuk sebentar saja, terima kasih. Oh ya, bolehlah. Saya menggarisbawahi yang tadi disampaikan oleh Mas Pradana Boy ya. Jadi kuantitas ya memang kalau Supri sebagai alumni Ngawi merisaukan itu wajar. Tapi sejak dulu ya memang seperti ini, diskusi-diskusi keilmuan, diskusi-diskusi yang lebih ke arah pengembangan intelektualisme ya sejak zaman saya ya seperti ini, diskusi hanya 4 orang, 5 orang, 10 orang, 13 orang, berapa ini? 12 orang, 10 orang ya, luar biasa, termasuk cukup luar biasa. Yang penting konsisten,
Dan saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Mas Supri tadi, mendasarkan yang disampaikan oleh Pak Saad Ibrahim, jangan terlalu cepat buka puasa. Jadi selama di IMM ya dimaksimalkan betul untuk meningkatkan literasi. Kelemahan kita itu, kelemahan IMM secara umum memang di bacaan ya. Kita masih kalah dengan teman-teman pergerakan yang lain yang semangat bacanya luar biasa. Belum lagi IMM yang berbasis pendidikan itu juga sulit sekali untuk mengembangkan minat bacanya, termasuk membaca buku-buku ilmu sosial. Paling yang dibaca ya hanya buku-buku metodologi pendidikan, kemudian penilaian, rata-rata hanya itu. Sedangkan untuk sebagai aktivis itu sangat penting sekali memiliki bacaan buku-buku tentang ilmu sosial, itu sangat penting dan harus dibaca oleh teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah supaya punya kerangka teori yang kuat dan pisau analisis yang cukup tajam. Oke, itu saja Mas Husein. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus Putagim atas waktunya. Dan Mas Supriyanto, terima kasih sudah ikut hadir pada malam hari ini. Udah lama kita nggak ketemu Mas Supri. Udah sibuk dia udah sekarang. Yeah. Sudah pindah domisili Mas Bagus. Yeah. Nih, Mas Supri belum melihat perbedaan saya yang naik 15 kilo ini. Ya, terima kasih semuanya. Apabila ada kesalahan dari kami selaku moderator, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Iya. Ya. Silakan. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ucup, gimana kabarnya? Alhamdulillah makin menghitam. Lah kono adem lho piye to? Iya, persiapannya pelantikan wis clear kabeh to. Ya, itu bisa ditanyakan ke Mas Tomo. Mana Mas Tomo ini? Selaku seksi acara, Mas Tomo. Tunggu Mas Supri TF sumbangan. Wis transfer nomor ning rekeninge pacarmu no. Iki HP ku ora gelem metu suarane iki. Terus clear toh soal konsumsi ini siap. Negosiasi ini wis selesai toh? Pripun? Negosiasi soal konsumsi ini wis rampung toh. Dari pinggir rong deal. Iya, enggak apa-apa. Kalau konsumsi insya Allah clear. Kemarin saya konfirmasi sama Mas itu. Cuma yang belum clear ini pencairan proposal yang sudah tersebar. Di anggarannya masih sekitar 1.500.000. Selagi ento iku. Iya. Apa-apa ta. Alhamdulillah ta. 2 buku makanya juga proposal. Siapa ae sing anu Mas Saifuddin, Mas Yusron, terus sama mana? Mas Rido. Mas Saifuddin, Mas Yusron, Mas Rido, Bu Prima. Bu Prima berapa ya? 500 ya, Bu Prima. Bu Prima nyumbang piro? Recordingnya di stop dulu, Mas. Oh iya. Siap. Mas Tomo piye iki? Iya nggih carane. Carane piye? Lali carane yo. Pencet sing ndi iki? Buruk ngono sih.